Halo guys, kembali lagi dengan I'm Dan FBI Open the Door. FBI Open the Door. Oke, kali ini kita kedatangan dua bintang tamu nih yang sangat keren dan ganteng. Buset, keren dan ganteng ya. Sebelum itu ayo kita perkenalin diri. Nama saya Timothy Galeno. Nama Anda? Daniel. Dan nama saya Hendrik Matthew. Oke, jadi Daniel dan Hendrik didatangkan sebagai narasumber ya. Tapi sebelum itu, bagaimana kabar kalian nih sama tugas-tugas sekolah gimana gitu? Waduh, kalau tugas sekolah sih lumayan ada numpuk sih, agak numpuk. Cuman numpuk. lagi dicicil, coba dicicil lah ya. Apalagi yang depannya Kak. Apa itu? Apa itu ya? Apa itu ya? Waduh. Tengahnya T. Waduh. Akhirnya I. Wow. Waduh. KTI. Waduh, itu sih dari tugas paling susah sih gue bilang di second year ini. Apalagi kita second year KTI susah banget. kita semester 2 nih udah, waduh. Apalagi bentar lagi mau bagi rapor. Masa-masa suram. Aduh, ini siap-siap dimarahin sih gue bilang sih kalau udah buruk. Bener kan? Betul banget, betul banget. Tadi kirain mau bilang bagi sumbangan. Ya, bagi sumbangan. Semangat. Bagi ban. Bantos apa bakso? Waduh. Ting 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 ting. Oke. Oke. Jadi menurut kalian ya, di zaman sekarang Pancasila itu penting nggak sih? Tunggu dulu, kok kita ngomong Pancasila tiba-tiba ya? Oh iya, lupa Kenapa tuh? banget. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya Pancasila di zaman sekarang. Kenapa penting? Karena di zaman sekarang banyak generasi, terutama generasi Z, yang tidak memiliki pemahaman atau konsep mengenai Pancasila yang ada di Indonesia. Maka dari itu, sekarang kita podcast I'm Dan akan membahas mengenai pentingnya Pancasila. Oke deh, kalau begitu. Oke, jadi gimana dong menurut kalian nih pentingnya Pancasila di zaman Kalau sekarang? Pancasila itu penting gitu ya? Iya. Betul. Dari siapa dulu nih? Gua dulu kali ya? Ya boleh. Nah, menurut gua sih kenapa Pancasila itu penting ya di zaman sekarang kayak tentunya kan kita kan tinggal di negara Indonesia gitu kan. Pastinya di Indonesia punya aturan-aturan juga kan di negara ini. Tentunya aturan ini kan bisa dimasukkan ke dalam kategori Pancasila gitu, atau aturan tertinggi gitulah ya. Kayak gimana bisa rakyat Indonesia hidup tanpa aturan-aturan yang ada? Pasti ntar bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dong tentunya. Betul banget. Nah, mungkin ya dari gua kenapa Pancasila itu penting ya karena pertama-tama Pancasila itu kan pedoman dan juga dasar negara kita ya. Betul banget. Betul. Maka dari itu setiap rakyat harus mengikuti Pancasila tersebut supaya mungkin alasan mengapa Pancasila itu dibuat supaya masyarakat itu bisa hidup dengan teratur, dengan tenang. Pokoknya mereka ada dasar, ada pedoman dari hidup. Lanjutin. Lanjut. Ya, menurut gua Pancasila sih ya penting banget sih buat zaman sekarang, terutama anak-anak. Nah, kalau jujur di sekolah kita Betul. Gimana tuh? banyak anak-anak yang nggak bener, nakal. Benar banyak yang bandel. banyak yang bandel. Apalagi mereka kurang sesuatu yang ada di Pancasilanya itu, persatuan Indonesia. Bener banget. Betul banget. Teman-teman kita aja mungkin ada yang masih sering membeda-bedakan satu sama lain, membeda-bedakan kalau mereka itu Ras dan suku ras, gitu ya. mau mereka tinggi atau enggak, Fisik juga ya. Fisik. Agama bener-bener agama ini. makanya circle-circlean di sekolah itu ya bisa dikatakan kurang. Benar. Mungkin saya bisa menerima kalau circle itu terjadi kalau mereka bisa menerima semua yang di luar circle juga. Oh, saling respect Saling gitu ya. respect. Respect. Betul. Mereka bisa menghargai satu sama lain. Iya. Betul. Jadi Pancasila itu penting gitu ya. Penting banget. Penting Terutama banget. buat jiwa-jiwa bangsa ke depannya ya.
Penting. Betul penting banget. banget. Mungkin Pancasila itu bisa mencakup dari semua aspek sih ya. Aku sebagai anak pertama bisa menerapkan Pancasila itu dalam rumah tangga, di sekolah, pekerjaan, maupun juga dengan di lingkungan sosial dengan orang lain. Pokoknya harus ada Pancasila Oh berarti untuk semua hal ya untuk berarti semua ya? hal. Semua hal. Jadi menurut kalian tadi kan sudah penting nih kan Pancasila. Lalu apa yang terjadi kalau Pancasila itu nggak ada menurut kalian? Apakah bakal pecah Indonesia atau hancur atau gimana? Gimana menurut kalian nih? Oke. Dari siapa dulu nih? Aduh, karena tadi Hendrik udah duluan, kali ini gue ya. Boleh. Boleh. Mungkin ya kalau Pancasila itu nggak ada di negara kita, bukan berarti Indonesia itu nggak ada. Karena Indonesia itu adalah sebuah negara ya, sebuah tempat. Tapi Indonesia itu juga merupakan sebuah orang, masyarakat. Kita yang disebut orang Indonesia ini. Jadi mungkin yang hilang itu bukan tempatnya, bukan nama Indonesia, tapi kitanya yang hilang. Jiwanya. Jiwa orang Indonesia itu nggak ada. Karena dari dulu Indonesia itu udah ada namanya Pancasila, dan itu sudah menjadikan identitas kita sebagai orang Indonesia yang memiliki hidup dengan mengikuti dasar-dasar negara yaitu Pancasila gitu. Betul. Kalau menurut Nah, ini Hendrik gua gimana lagi nih. Iya, menurut lu deh. Nah, gini. Kalau menurut gua kalau misalnya Pancasila nggak ada tuh suatu negara mungkin bakal ada, contohnya Indonesia deh, mungkin Iya. bakal ada. Tapi ya kemungkinan untuk negara itu berpecah belah, membentuk suatu negara yang lebih kecil mungkin di dalamnya itu lebih berpotensi lebih besar. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu lah ya, kita pasti tahu lah ya kan. Pancasila kan ini merupakan apa ya, hukum yang paling harus ditaati lah di negara ya. Kayak hukum pertamanya gitulah hitungannya. Jadi kayak kalau nggak ada, ya misalnya Pancasila nggak ada, berarti aturan-aturan misalnya contohnya di jalan raya gitu, atau misalnya di dalam sekolah gitu kan. Nah, misalnya ada terjadi keributan, pasti kan biasa kan Pancasila kan yang dapat mengatur semua itu. Yang kita udah belajar lah dari kecil gitulah. Kayak hukum-hukum basic lah, hukum-hukum biasa yang dasar, yang biasa anak kecil pun pasti tahu lah gitu lah ya. Menurut gua sih gitu sih. Oh berarti kalau Indonesia ya nggak punya Pancasila, berarti jiwanya kayak ya kurang ada ya. Kurang ada. Sama juga rentan ya. Rentan untuk hancur. hancur itu gampang banget hancur. Karena masyarakatnya saling nggak paham gitu. Saling nggak paham satu sama lain, nggak ngerti satu sama lain. Kalau mudah hancur, kedepannya bisa terbelah dong otomatis kan. Kita pecah otomatis. Negaranya juga bakal hilang. Langsung nggak bisa disebut negara Indonesia lagi dong. Iya. Bener banget. Oke. Jadi setelah kita bahas mengenai pentingnya Pancasila. Tunggu. Apa tuh? Ada lagi nih yang kurang Apa nih. Nih kalau misalnya Pancasila nggak ada nih, ada lagi nih yang kurang. Gue baru inget, gue pernah belajar ini Apa waktu SMP. Nih, kalau misalnya nggak ada Pancasila, pasti suatu negara tuh kalau misalnya ada konflik antar negara, habis itu negara. Habis ya. Habis. Contohnya maksudnya kayak gini. Kalau misalnya amit-amit kalau ada peperangan terjadi gitu kan. Ya pastinya kalau nggak ada Pancasila dari awal, suatu negara kayak contohnya Indonesia, emang mereka ngerti harus ngapain. Terus kalau misalnya nggak ada Pancasila juga, mereka emang ngerti. Maksudnya cara perang gitu gimana, strategi mereka gimana, pemerintah pasti terganggu dong. Pasti mereka rakyat-rakyat bakal semaunya mereka dong. Misalnya mereka malah bersekutu ternyata Betul dengan banget. musuh. Karena sudah nggak ada jiwa nasionalisme kan. Karena mereka ngerasa kayak, oh kita butuh seorang pemimpin gitu kan. Pasti mereka bakal join dengan sekutu yang lebih kuat gitu. Mereka bakal hidup dengan damai. Untuk bertahan hidup juga. Iya, kan? untuk bertahan hidup demi keluarganya, demi kelangsungan generasi selanjutnya dari keluarga mereka. Terus ada lagi nih, satu lagi nih, terakhir nih, ini yang paling penting banget nih. Apa tuh? Kalau misalnya Pancasila nggak ada, contohnya di Indonesia, pasti negara itu bakal tinggalan zaman bro. Tinggalan zaman. Jauh banget. Gue bisa Udah. bilang, gue bisa bilang itu negara kacau banget bro. Contohnya nih, misalnya di China, mereka pemerintahnya lancar-lancar aja, nggak ada Bagus. masalah, peraturannya lancar semua, diikuti taat oleh rakyat-rakyatnya. Pasti negara mereka, contohnya mereka bisa pakai jet ski di udara mungkin,
Yes, Lah kita masih pakai sepeda, gimana pakai tuh? mobil lah ya kan. Iya, mereka Sana bisa teknologi terbang. udah maju banget kan. Mungkin mereka bisa teleport. Bisa gitu. Teleport bisa, mungkin Teleport. aja. Kalian tahu inovasi masa depan. Masa depan. Iya, Betul banget. itu sih. Betul. Itu penting sih. Berarti kacau balau ya. Iya. Kalau nggak ada Pancasila di Indonesia ya. kacau itu. Bisa banyak lah masalah yang terjadi lah. Kalau menurut kameramen sendiri gimana? Waduh, kameramen. Kameramen. Oh, kameramen malu. Waduh, kameramen malu. Waduh, malu. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, kameramennya mungkin malu di depan kamera, Betul. jadi gak apa-apa. Shy. Dia bisa di belakang Mungkin. kamera ya. Dia di belakang kamera dia bisa menjawab semuanya dengan jiwa-jiwa nasionalisme Betul. dia. Ada. Berarti Oke. kesimpulannya penting banget ya. Iya, penting itu wajib sih. Jadi sampai masa depan harus tetap ada nih Pancasila berarti nih. Jelas itu Jelas ya? harus ada. Oke, lanjut. Oke. Menurut kalian contoh nyata dari Pancasila sendiri itu gimana sih bagi generasi muda? Bagi generasi muda, Iya. katanya gitu. Ternyata ya. Iya, gimana tuh? Iya. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Ah tadi sudah Daniel nih, gantian lagi. Oh, dong. gua, Gantian lagi sekarang dong. gua. Saudara Andre. Oke. Nah, menurut gua tuh hubungan Pancasila tuh ada hubungannya dengan generasi muda sekarang ini. Maksudnya kayak gimana? Nah, jadi kayak ini kan generasi muda ini kan biasanya kan sekitar 18 sampai 30 tahun lah ya. Itu kan masih usia generasi yang produktif. Nah, pasti kan di usia segini pasti gampang banget dong kita beradaptasi dengan sesuatu yang baru gitu kan. Betul banget. Nah, kalau misalnya ada Pancasila, misalnya ada buku-buku yang baru keluar nih, pasti kita bakal lebih paham dong gitu. Misalnya kayak lebih paham. gimana cara kita menaati aturan baru tersebut, gimana supaya agar kita tidak terkena masalah gitu kan. Oh, cara cara kita kita- sudah bisa menyaring informasi gitu ya. Iya, biar kita bisa menyaring informasi Betul. mana yang penting. Contohnya mungkin seperti ada berita-berita hoax yang mungkin kita Oh sebelumnya iya, benar anggap banget. asli gitu kan. Ternyata Iya. berita itu palsu. Oh Nah, iya. Itu kan bisa jadi kesalahpahaman gitu. Nah, makanya ada undang-undang baru gitu dari Pancasila yang menyebutkan kalau jangan sembarangan percaya gitu. Nah, otomatis di usia kita yang produktif ini bisa berpikir dengan jernih gitu, masih bisa berpikir dengan baik gitu. Kedepannya kita harus ngapain? Iya. Itu apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang jahat atau buruk gitu? Atau itu bisa membawa malapetaka ke kita, bahkan ke keluarga kita, orang Aman, terdekat. Indonesia nanti hancur. Iya, bisa itu kalau sedikit demi sedikit seperti itu. Pasti ntar hubungan kita dengan negara pasti kacau kan? Iya. Rakyat-rakyat pasti akan berpecah Oh, belah. berpecah Iya, berpecah belah. Dan otomatis mereka mungkin aja amit-amit ada yang pindah negara Betul banget. demi keluarga, demi orang terdekat, demi yang mereka cintai di dunia ini. Betul banget. Karena udah ngerasa Indonesia udah gak layak gitu ya. Itu gak layak gitu ditinggali gitu. Makanya mereka harus memiliki hubungan yang dekat lah gitu. Hubungan Pancasila dengan generasi sekarang. Betul banget. Betul banget. Mungkin ya, kenapa generasi zaman sekarang ini atau generasi muda itu banyak yang sering kehilangan arah. Kehilangan arah. Kayak gimana contohnya? Gimana tuh? Ketika seorang anak muda dia ingin, pasti setiap orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah dong. Betul Betul banget. kan? Betul. Kalau orang tuanya itu tidak mengikuti nilai-nilai etika dan juga moral, apalagi yang disesuai dengan standar Pancasila ini, maka anak itu otomatis akan kehilangan pedomannya, Pedoman ya. Jadi diri mereka gitu ya? diri mereka. Karena selain anak itu menemukan identitasnya sendiri, terkadang identitas anak tersebut itu turun dari orang tua mereka. Orang tua. Misalnya kalau orang tua mereka itu adalah generasi milenial atau generasi X, Y, A, B, C, D, E, F, G. sampai Z Sampai Z. sampai Z tuh sekarang ya. Kalau orang tuanya itu ya bisa dibilang gak bener, terus juga sebagai warga negara Indonesia itu nggak ikutin Pancasila, mereka melanggar
apa artinya ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, manusia yang adil yang beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial, keadilan sosial, sampai musyawarah atau kemampuan untuk rukun dengan sesama. rukun. Kalau misalnya seseorang orang tua tersebut melanggar, anak-anaknya itu juga bisa mengikuti orang tua tersebut. Anggap aja Cerminan. Mereka mengikuti ya. Mereka mengikuti. Karena mereka mungkin nggak tahu yang benar Iya. sama yang salah Berarti gitu ya. pepatah buah jatuh dari pohonnya gak jauh dong dari itu. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Betul banget. Nah, Ya, itu. Oh, gua kira pohon tidak jauh dari buahnya. Oh, kebalik. Salah. Kebalik, Salah. ya. Salah. Salah. Betul banget. Gitu sih. Mungkin ya kebutuhan seorang anak itu sebenarnya adalah orang tua mereka, dan dari orang tua mereka itu adalah kemampuan untuk parenting. Jujur, Parenting. mungkin saya sebagai orang yang udah cukup mempelajari parenting, kita harus mengajar anak-anak kita itu jadi lebih baik lagi ke depannya. Betul Adanya banget. mendidik, kita perlu mendidik orang Harus dari kecil ya. harus itu dari ya. kecil. Seru banget. Didikan orang tua itu yang terpenting buat kita semua. Betul banget. Betul banget. Jadi sebenarnya Pancasila itu penting banget ya. Penting Untuk semua orang, bukan semua orang. hanya di Untuk kalangan semua. Z ya. Untuk semua. Sampai ke generasi manapun gitu kan. Jadi semua orang harus bisa menerapkan Pancasila dalam hidupnya. Juga peran orang tua penting dalam mendidik anaknya ya. Yang sudah dikatakan Daniel, agar generasi-generasi kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih menerapkan Pancasila yang ada. Semoga Pancasila ini bisa bertahan ke depannya ya. Amin. Oke. Menurut kalian apa lagi nih yang ingin dibicarakan nih? Udah oke? Udah cukup atau gimana? Tapi kalau gue lihat nih karakternya bagus ya. Iya bagus deh laptopnya nih. Bagus nih. Kata merek apa nih? Mereknya Apa nih apa nih? Iya apa nih? Wih, ini Acer ya? Buset, Acer apa ini? Acer itu adalah laptop Laptop game paling murah ya? Paling Masa murah, paling murah? sejagat Paling raya. murah, promonya banyak banget. Wiri, belinya di mana nih? Ini belinya di toko online, bisa di bahkan di Supermall Karawaci deh, contohnya mall kecil aja ada bro. Promonya, Gacor ya. gacor ini nih. Kalau kalian pengen laptop spek high end tuh, aduh low budget ini udah Cocok paling banget. cocok ini. Buat Mau main gaming Valorant? Belajar bisa. Valorant, Multitasking bisa, semua bisa. contoh game nih, ML lu bisa 1000 FPS. Ngeri. Valorant lu bisa 900 FPS-nya. Gacor banget. Auto radian, auto glory nih bos. teleponan apa pacar bisa. Bisa sleep call, baterai Satu bulan kuat. aman ya. Awet ini awet. Tapi lu ada nggak? Kayaknya kita harus beli dulu nggak sih? Mumpung lagi promo nggak sih? Coba lihat sekarang tanggal berapa? Berapa nih? Tanggal Wih, 8 tanggal 8. Beli nggak sih? Mau Beli ada nggak promo sih? 88? Boleh lah ya. cek di kolom deskripsi ya. Oke, Deskripsi lah. Sekian dari podcast kami. FBI, bos.